Namaku Raka, seorang mahasiswa tingkat akhir. Tahun lalu, aku harus menyusun skripsi tentang ritual kepercayaan masyarakat desa. Awalnya semua berjalan normal, sampai akhirnya aku memilih satu desa terpencil bernama Karangwahing. Desa yang bahkan di Google Maps hanya muncul sebagai titik hijau tanpa jalan raya. Aku sama sekali tidak tahu bahwa desa itu menyimpan rahasia kelam tentang pesugihan yang masih hidup sampai hari ini. Bagian 1, Desa Tanpa Bayang-Bayang. Perjalanan menuju Karangwahing sangat tidak nyaman. Jalanan berlubang, sepi, dan udara dingin seperti menusuk kulit. Yang membuatku semakin tidak nyaman adalah ketika memasuki batas desa, tidak ada satupun bayangan manusia. Semua rumah tertutup rapat, seperti tidak berpenghuni. Saat aku melewati sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah jalan, motor tuaku tiba-tiba mati. Ya ampun, sekarang? Gumamku sambil mencoba main starter berulang kali. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul seorang pria tua memakai caping, wajahnya pucat dan matanya cekung. Ia berjalan mendekat tanpa suara. "Kamu anak kota?" tanyanya lirih. Iya, Pak. Mau penelitian?" Ia memandangku lama. Sangat lama. Lalu ia tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang jarang. "Kau bukan orang pertama yang bilang begitu." Entah kenapa, bulu kuduku langsung berdiri. Bagian 2, Lumbung Tua di Balik Pemakaman. Pak tua itu, namanya Mbah Suryat, menawarkan tempat tinggal di rumahnya selama aku meneliti. Tapi sejak malam pertama, aku merasa ada yang sangat tidak beres. Setiap tengah malam, aku mendengar suara gerobak bergerak perlahan di jalan belakang rumah. Bunyinya seperti roda kayu tua yang dipaksa berputar. Krek, krek, krek. Ketika aku mengintip dari jendela, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus mendorong gerobak. Tapi, gerobaknya kosong. Tidak ada barang apapun. Tidak ada tumpukan rumput, kayu, atau karung beras. Kosong. Tapi suara itu jelas terdengar seperti sesuatu yang berat sedang digeret. Dan setiap kali gerobak itu lewat, udara di sekitar menjadi dingin tak wajar, seolah sesuatu yang tak terlihat ikut melintas. Puncaknya, pada malam ketiga aku di sana, aku melihat hal yang lebih mengerikan. Gerobak kosong itu berhenti di depan bangunan tua yang bentuknya mirip lumbung padi. Atapnya hampir roboh, kayunya lapuk, dan di bagian depan terpampang simbol merah menyerupai tengkorak kepala kerbau. Lalu, di dalam lumbung itu, aku melihat bayangan besar bergerak pelan. Bayangan yang bukan milik manusia. Bagian 3, Penduduk yang menyimpan rahasia. Siangnya, aku bertanya pada warga. Tapi setiap kali aku sebut lumbung tua, mereka langsung menjauh, menutup pintu, bahkan ada yang memalingkan wajah ketakutan. Hanya seorang ibu yang akhirnya mau berbicara. Namanya Bu Narti. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mas, kalau bisa, malam nanti jangan keluar rumah. Dan kalau dengar suara gerobak, jangan lihat dari jendela." "Jangan." Aku mencoba mendesaknya, "Bu, sebenarnya ada apa dengan lumbung tua itu?" Bu Narti menelan ludah, lalu berbisik, "Di desa ini, ada pesugihan yang diwariskan turun-temurun. Namanya lumbung darah." "Lumbung darah?" Bu Narti mengangguk pelan. "Itu tempat pesugihan, tempat di mana seseorang bisa mendapatkan harta berlimpah, tapi harus memenuhi tumbal darah setiap malam Jumat Kliwon." "Apa yang ditumbalkan?" Bu Narti terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Manusia." Dadaku langsung terasa berat. "Apa? Masih ada yang melakukannya?" tanyaku lirih. Bu Narti menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kenapa kamu kira desa ini sepi?" Bagian 4, Ritual yang menuntut tubuh. Malam Jumat Kliwon. Aku mencoba tidur lebih cepat karena merasa tidak tenang. Tapi tepat pukul 00.13, suara itu muncul lagi. Krek, 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 gerobak itu lewat. Suara langkah kaki menyeret. Dan angin dingin menembus sampai tulang. Kali ini, aku tidak hanya mendengar. Aku melihat bayangan seseorang berdiri di teras rumah, bayangan Mbah Suryat. Aku menelan ludah. "Mbah?" Ia tidak menjawab. Tubuhnya kaku. Wajahnya menghadap lumbung tua, dan di tangannya, ada pisau berlumur darah segar. Sebelum aku sempat melangkah mundur, ia berbicara, "Sudah waktunya." Si penunggu lumbung lapar. Ia berbalik.
Matanya merah. Sangat merah. Aku sudah tua, aku tidak bisa memberi tumbal lagi. Tapi kedatanganmu. Ia tersenyum mengerikan. Adalah jawaban. Aku berlari sekencang mungkin keluar rumah, menerjang gelapnya malam. Tapi dari arah lumbung, bayangan hitam raksasa bergerak cepat ke arahku. Bayangan itu punya tanduk melengkung, tubuhnya seperti manusia tapi lebih besar, dan matanya menyala merah darah. Itu, tanpa keraguan lagi, bukan makhluk dunia ini. Bagian 5, mengejar sampai hutan. Aku berlari memasuki hutan di pinggir desa. Nafasku memburu, tubuhku gemetar tak terkendali. Di belakang, suara gerobak masih terdengar, meski tidak ada jalan tanah keras di dalam hutan. Krek, 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 semakin lama semakin dekat. Entah bagaimana, aku menemukan sebuah sumur tua dengan batuan hijau dari lumut. Aku bersembunyi di baliknya. Namun detik berikutnya, suara lirih berbisik tepat di telingaku. Aku bisa mencium bau ketakutanmu. Aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh, turun ke dalam sumur. Air dingin menyambut tubuhku. Aku pikir aku akan mati, tapi ternyata sumur itu punya lorong sempit yang mengarah ke bawah tanah. Aku merangkak dalam gelap, hanya mengikuti arah angin, sampai akhirnya aku melihat cahaya merah samar. Itu berasal dari ruang bawah tanah lumbung. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang akan menghantui hidupku selamanya. Bagian 6, lumbung darah. Di ruangan bawah tanah itu, puluhan tengkorak manusia disusun rapi. Ada yang masih memiliki sisa kulit. Ada yang tampak baru. Dan di tengah ruangan, ada patung besar menyerupai makhluk bertanduk, sama seperti bayangan yang mengejarku. Tubuhnya dilumuri darah kental. Di depan patung itu ada kursi kayu, dan di atas kursi itu, ada buku kulit. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah catatan tumbal. Nama orang-orang desa. Anak-anak. Ibu-ibu. Pendatang. Dan halaman terakhir, kosong. Tapi di bawahnya ada tulisan kecil. Tumbal berikutnya, orang asing. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku menoleh. Itulah pertama kalinya aku melihat wajah asli penunggu lumbung. Matanya seperti bara api. Kulitnya gelap berlendir. Dan dari mulutnya, darah menetes. Ia berbisik, giliranmu. Bagian 7, pelarian terakhir. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kabur. Semua seperti mimpi yang berlari cepat. Yang kuingat hanya suara teriakan, udara panas, dan langkah kakiku yang terasa berat seperti diseret. Tiba-tiba aku sudah berada di jalan raya utama. 3 hari setelah kejadian itu, polisi datang ke desa Karangwahing setelah laporan dari Bu Narti. Tapi hasilnya, desa itu kosong total. Tidak ada satupun warga. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja seperti baru terjadi evakuasi darurat. Dan lumbung tua itu sudah rata dengan tanah. Tidak ada bekasnya. Seolah desa itu tidak pernah ada. Satu hal terakhir, 3 malam setelah aku selamat, seseorang mengetuk pintu kosku tepat pukul 00.13. Saat kubuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, aku menemukan sebuah gerobak kayu kecil, mirip mainan, dan kertas lusuh bertuliskan, tumbal berikutnya tetap harus ada. Sampai hari ini. Setiap Jumat Kliwon, aku mendengar suara itu. Krek, krek, krek. Mendekat. Semakin dekat.